Yang belum bisa membaca misalnya, Bapak Ibu, harusnya udah nggak ada lah ya. Nggak ada lah. Sekarang di sini masa nggak bisa baca. Nah, tapi ada fakta menarik bahwa matematika, membaca dan sains yang dibilang sama PISA ini itu tuh nggak yang kayak kita kenal pada umumnya, karena pendidikan kita nih agak-agak salah arah nih, Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua. Ini udah nyebar nih ya. Ada banyak yang wah halo Ibu, dadah halo Bapak. Semuanya nonton. Walaupun sambil santai-santai, ini saya jamin tidak ada rumusnya ya. Walaupun kita ngomongin matematik. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi refreshment buat kita yang mungkin baru mau mulai buka bisnis, atau sudah punya bisnis, atau punya anak yang mulai nggak suka matematika tapi suka bisnis gitu ya. Apa sih korelasi dan hubungannya antara ini semua? Nanti kita akan coba bahas. Sekarang hari ini kita mau bahas tentang fundamental skills business instincts. Jadi saya mungkin punya 15 menit aja lah kita ngobrol tentang ini gitu ya. Boleh next? Oh, saya punya klikernya, saya sampai lupa bahwa saya bisa next sendiri. Jadi ini mungkin gambarnya nggak terlalu gede, tapi ada satu institusi namanya PISA, Program International Standard Assessment. Itu sudah membuat dan mendefinisikan apa sih fundamental skills. Kalau terjemahannya apa, Bapak Ibu? Fundamental skills, kemampuan dasar gitu kan ya. Kalau orang mikir mungkin kemampuan dasar, ya kemampuan dasar manusia apa sih? Bernafas, berjalan gitu kan ya. Tapi untuk bisa berfungsi di masyarakat modern seperti sekarang, yang serba digital, serba kalau orang berantem sekarang kan, dulu berantem, sekarang berantemnya di Twitter gitu kan ya. Netizen mulutnya tuh pedes-pedes gitu kan ya. Nah, PISA itu mendefinisikan fundamental skills itu 3 ini aja Bapak Ibu. Matematika, baca, sama sains. Nah, kira-kira yang paling dibenci dari 3 ini mostly yang mana nih? Sains. Langsung. Matematika. Wah, ada yang mau tunjuk tangan nggak yang benci matematika gitu ya? Oh, wah ada di sana. Sains. Ada yang benci sains? Wah nggak ada. Bagus. Membaca. Ada yang belum bisa membaca misalnya? Bapak Ibu, harusnya udah nggak ada lah ya. Nggak ada. Sekarang di sini masa nggak bisa baca. Nah, tapi ada fakta menarik bahwa matematika, membaca dan sains yang dibilang sama PISA ini itu tuh nggak yang kayak kita kenal pada umumnya, karena pendidikan kita nih agak-agak salah arah nih Bapak Ibu. Membaca itu bukan sekedar bisa mengeja gitu ya, B, A, ba, R, I, ri, bari gitu, bukan sekedar itu, tapi paham maknanya apa. Tahu kalau kita baca itu sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Karena di Indonesia tuh 99% itu udah bisa baca, tapi ada survei terbaru bahwa kita tuh functionally illiterate. Sains itu bagaimana kita ketika mengambil keputusan, itu kita punya metode saintifiknya gitu, menguji terlebih dahulu, melakukan eksperimen gitu ya. Dan itu erat sekali kaitannya sama bisnis, karena bisnis kadang-kadang kan kita nggak sekali coba langsung ngerti, nggak sekali coba langsung sukses. Kita mesti eksperimen dulu, kita mesti coba dulu. Gimana cara bisa mendesain eksperimen dan percobaan yang baik? Itu sains, gitu. Jadi definisi matematika, membaca dan sainsnya luas, dan itu yang harus kita pahami bersama. Nah, next-nya agak cepet-cepet aja nih. Nah, saya mau bahas buku ini. Buku ini saya baru selesai baca, judulnya The Enigma of Reason. Bagus banget, sangat recommended. Yang nulis namanya Hugo Mercier. Dia menjelaskan bagaimana cara kita berpikir. Nah, ini kalau ngomongin bisnis insting sama fundamental skills, kita mikir gimana sih sebenarnya? Apa yang terjadi ketika kita berpikir? Kenapa dari seluruh makhluk hidup di dunia yang punya kemampuan berpikir cuma manusia? Padahal spesies itu ada banyak sekali dan kita go through the same process of evolution. Tapi yang mendevelop kemampuan berpikir cuma manusia. Harusnya kalau harimau bisa mikir, dia bisa memangsa manusia juga misalnya. Tapi bisa kenapa ikutan, Mas? Bisa ikutan. Tapi kenapa harimau tidak bisa berpikir gitu? Kenapa ya? Apa yang membedakan? Nah, ini dia bahas menarik banget. Dia bilang bahwa ada keterhubungan antara kita berpikir secara logis dan insting. Kalau kita ngomongin insting, misalnya teman-teman jalan malam-malam, ada orang yang tatoan, badannya gede, mukanya serem, ngedekatin ke kita, itu insting kita akan mengatakan ini ada bahaya, saya harus lari. Itu insting. Padahal
tato kan nggak ada hubungannya sama orang jahat atau enggak, itu konstruksi sosial gitu kan ya. Nah tapi proses berpikir kita pada umumnya juga sebenarnya dibentuk dengan proses yang sama. Jadi kalau kita misalnya bikin hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan akuntansi bisnis, itu sebenarnya ada aspek instingnya juga. Orang yang tidak punya insting bisnis, tidak punya insting berhitung matematis, tidak punya insting akuntansi keuangan, itu sulit untuk bisa bener-bener ngitung, bener-bener menyusun strategi bisnis, sulit. Jadi butuh membuat sesuatu yang kita pelajari, hitung-hitungan yang tadinya mungkin harus effortnya gede gitu ya, untuk kayak ini gimana sih caranya nih nurunin, gimana nih nggak balance ini loh pengeluaran pemasukannya gitu ya, itu masuk ke level unconscious kita. Ini teorinya Freud nih, yang dia harus jadi sesuatu yang otomatis gitu, yang mirip kayak bagaimana kita kalau lagi takut ketika tadi ketemu orang yang serem malam-malam gitu ya. Nah itu yang harus jadi sesuatu yang kita latih ketika kita bikin bisnis. Bagaimana hitung-hitungan kita itu berubah jadi insting. Dengan cara apa? Dibiasakan, dilatih, dibaca terus, dipakai terus. Sampai akhirnya itu berubah jadi unconscious. Nah ini salah satu penggambarannya. Jadi conscious mind kita dan unconscious mind kita itu sebenarnya lebih besar si unconscious. Lebih besar pengaruh dalam mengambil keputusan sehari-hari itu sesuatu yang tidak kita sadari. Oke, jadi ini yang saya bilang tadi, insting atau logika, insting atau model. Yang harus dilakukan adalah yang di tengah ini nih, expertise based intuition namanya. Bagaimana intuisi dan insting kita itu udah expert based, basisnya dari belajar. Kalau mengandalkan insting saja, kita nggak bisa ngereplikasi, kita nggak akan bisa sukses banget. Kenapa? Karena berjalan dari insting-insting ya pasti once in a while bakal gagal, pasti. Dan kalau hanya berbasis insting kita nggak tahu cara belajar dari kegagalannya juga. Tapi kalau kita basisnya expert, kita pakai model, kita pakai science, kita pakai teori, hal yang tadinya effort gitu untuk kita lakukan itu jadi sesuatu yang intuitif. Dan expertise itu adalah kata yang kita pakai untuk menggambarkan orang yang seperti itu, yang belajarnya udah banyak, pengalamannya banyak, sehingga sesuatu yang buat orang lain itu harus dihitung secara manual, effortnya banyak, itu udah jadi intuisi, udah jadi insting. Orang HR misalnya waktu wawancara, wah ini saya harus mikirin lihat dari CV-nya, kuliahnya di mana, wah variabelnya banyak dimensinya, karakternya apa dan sebagainya. Nah itu expertise ya, intuisi yang dibangun dari pengalaman dan teori-teori yang dipelajari. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang saya bilang tadi, yang pada akhirnya adalah harus ketemu di tengah. Kita nggak bisa membenturkan dan mempertengkarkan antara model, logika, teori dengan insting. Pada akhirnya, expertise itu ada di tengah. Expertise itu adalah teman-teman bangun insting dengan ngobrol sama banyak orang gitu ya, tanya pengalaman, ketemu customer di lapangan, tapi secara bersamaan harus baca teori, baca bisnis model itu seperti apa, strategi bisnis itu seperti apa, dan fundamental skills tadi ya, matematika, sains, dan membaca itu jadi krusial sekali untuk bisa mengubah hal-hal yang tadinya textbook ini bisa jadi sesuatu yang intuitif. Karena kalau teman-teman nggak punya kemampuan tiga ini, matematika, sains, dan membaca, yang tadinya teori ini akan terus jadi teori aja, nggak akan berubah jadi insting. Ini harus ditransformasi bahasanya jadi sesuatu yang udah otomatis. Itu sih, jadi ketemu di tengah supaya fundamental skills nggak jadi textbook doang, dan supaya insting tidak jadi sesuatu yang ad hoc gitu ya, yang sekali-sekali saja gitu suksesnya. Tapi benar-benar bisa sukses lebih besar, dan pada akhirnya itu jadi menghasilkan keuntungan yang baik juga buat teman-teman yang terutama yang mau mulai usaha dan organisasi. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih, let me know your thoughts atau questions. Thank you so much, Vira. Kembali ke Vira. Terima kasih Bari, tepuk tangannya dong. Oke, aku udah langsung banyak yang aku mau pikir dan mau tanya nih. Jadi sebenarnya Mas, kita sambil nyantai kali ya duduk, biar lebih asik. Jadi sebenarnya kan tadi aku ngeliat tuh kayak Mas Bari bilang gitu kan, kayak ada 3, matematika, reading, sama science. Berarti ada nggak kayak skala prioritas atau sebenarnya bisa aja berjalan bareng atau sebenarnya kayak gimana? Karena kayak misal ya, kalau misal aku mau jadi expertise, apakah aku hanya fokus ke satu aja gitu kan? Atau sebenarnya justru itu harus, ketiganya harus benar-benar jalan bareng, dan gimana skala prioritasnya untuk manage itu juga? Ya.
Jawaban singkatnya adalah pasti bareng dan semuanya itu saling memengaruhi satu sama lain. Jadi yang satu membaik, yang lain pasti membaik. Dan 3 ini sebenarnya bukan sesuatu yang turun dari langit ya, turun dari langit lalu pokoknya yang fundamental ini gitu. Enggak, tapi ini sesuatu yang diperas dari kegiatan manusia. Jadi kita sehari-hari ngapain sih? Lalu bagaimana dalam keseharian kita itu kita bisa jadi expert, kita bisa jadi jago. Selalu 3 ini yang muncul. Either kita harus berurusan sama angka, data, uang gitu kan ya, itu urusannya matematik, atau kita harus informasi yang tekstual gitu, yang kita harus baca informasi wacana gitu, itu ngomongnya reading, atau sesuatu yang sifatnya eksperimental, harus kita coba berulang, itu science. Jadi diperas dari aktivitas manusia, ya munculnya 3 ini. Jadi ini harus di jalan bareng dan digali pelan-pelan aja. Jadi kita nggak bisa langsung kayak tiba-tiba cukup banget gitu ya. Oke. Jadi harus pelan-pelan gitu. Berarti Mas boleh nggak aku bisa bilang, berarti nggak boleh nih orang-orang bilang benci matematika, benci sains, karena kalau gimana menurutku tuh? orang yang bilang kayak gitu tuh ngomongin barang yang berbeda. Bilang fobia, trauma itu matematika dengan topeng gitu. Topengnya apa? Topeng-topeng yang pengalaman buruk kita sama guru, pengalaman buruk kita sama teman-teman kita ketika berhadapan sama matematika tuh nggak enak banget. Nah itu yang topeng itulah yang kemudian kita kata-katain gitu, wah ini gua fobia nih. Padahal matematika yang sebenarnya itu sesuatu yang nggak bisa lepas kita gitu, karena kalau kita nggak punya matematika dan kita nggak bisa matematika sama sekali, pasti nggak bisa functioning di masyarakat kalau sama sekali ya gitu. Oke, apakah itu yang menyebabkan tadi Bari bilang kayak hampir seluruh, maksudnya kayak kinerja otak kita tuh nggak fungsional karena kita tadi udah benci duluan di matematikanya? Betul, tadi? harus unlearning dulu sih, karena itu emang PR besar pendidikan lagi. Ini saya ngomongin pendidikan karena saya juga Edukator. di Kemdikbud juga, itu Yes. PR besar pendidikan untuk nge-solve itulah gitu. Yes, kita tunggu ya Mas. Waduh. Kita tunggu loh, berarti bener. Siap, Nanti berarti siap. next kayak acara Coinworks Neo Inspire gitu ya, in the next level kita ngundang lagi tapi udah beda lagi. Oh iya, Oke. terus saya nanya, siapa yang suka matematika? Semua udah suka ya. Waduh, Langsung luar suka. biasa. Oke, aku mau nanya lagi nih Mas tentang bisnis insting. Kayak tadi tuh aku Ya. tertarik banget. Maksudnya gimana caranya kita sebagai pebisnis ataupun ya basically kita pasti bisa lah ya, maksudnya untuk kayak ingin usaha, ingin sesuatu apa gitu kan yang kita lakukan. Nggak perlu harus kayak kita pengusaha besar atau apapun gitu kan. Tapi gimana tuh caranya biar terlatih gitu si anxious tadi, si gajah tadi tuh yang kayak akhirnya oh ya udah secara bisnis Otomatis. langsung ada sense-nya gitu, langsung kejawab. Ya, yang tadi aku bilang sih, jadi expertise itu datang dari pengalaman, insting gitu ya, yang kita harus coba dulu aja, terus ketemu orang banyak, ngobrol sama orang yang pernah bisnis, gagal, eksperimen. Nah, itu adalah bagian yang kita ngebangun pengalaman. Tapi seringkali orang menganggap bahwa ya udah, kalau pengalaman udah banyak, udah otomatis pasti akan sukses. Belum tentu. Kalau pengalaman dan kalau pengetahuan yang didapat dari pengalamannya tidak diakumulasi, yang artinya adalah teman-teman benar-benar belajar secara teoritis dalam tanda kutip, itu nggak akan bisa diulang lagi kesuksesannya. Jadi kita nggak bisa dikotomis gitu ya, bahwa ini dulu, yang ini nggak usah sama sekali, atau ini dulu, ini nggak usah sama sekali. Pada akhirnya kita sebagai manusia tuh selalu hidup harus beriringan semuanya gitu kan ya. Harus barengan, tinggal prioritisasinya aja dari ketika hari demi hari, minggu demi minggu, yang mana dulu nih gitu. Misalnya waktunya, saya mau seminggu ini baca buku akuntansi bisnis, strategi bisnis, gimana sih caranya UMKM bisa sukses, baca sambil warungnya dijalanin gitu. Terus oke nih saya udah selesai baca buku ini, saya mau praktekin gitu, praktekin seminggu, balik lagi, bolak-balik aja terus kayak gitu kan ya. Tapi nggak bisa ditinggalin salah satunya. Oke, gitu. kita harus benar-benar open gitu ya untuk menerima informasi gitu ya secara baik. Oke, satu lagi nih Mas, kalau misalnya tips kali ya, maksudnya ini juga akan aku terapkan gitu ya, maksudnya ini tipsnya nih buat teman-teman yang duduk dengerin gitu kan, kayak gimana sih supaya nih konsisten kali ya, karena kan kayak tadi nggak bisa turun dari langit, terus tiba-tiba ternyata emang kita harus punya skill yang fundamental, yang dasar gitu kan, dan itu ada di kita semua, tapi kita mungkin nggak konsisten, itu tuh yang agak aduh. Ya. Gimana tuh Mas? Yang paling pertama untuk membangun konsistensi kita mesti sadar dulu sama pentingnya. Jadi unlearningnya dulu. Jadi kalau misalnya tadi kan ada 3 tuh ya, matematika, baca, sains. Kalau masih sering ngomong saya nggak suka baca,
saya nggak suka matematik, saya nggak suka sains, itu mesti unlearn dulu tuh, mesti Riset ya, iya, jangan sampai kayak mesti gitu. dihindarin dulu gitu kata-kata gitu, karena itu membuat mindset kita udah kayak ya kalau udah berurusan sama matematik kita pasti menjauh. Jadi tadi membatasi ilmu lagi kan, kalau kita udah bilang kita nggak suka baca, padahal ilmunya ada di bacaan, kita menjauh lagi. Jadi kita harus unlearn dulu mindset itu, beneran membuka diri ke semua ilmu, dan dari situ ngebangun konsistensi bisa banyak. Bisa follow akun-akun yang memang trusted tadi ya. Misalnya follow ngobrol matematika, Yes, misalnya follow ya ngobrol matematika. follow Coinworks juga pasti Follow banyak. Coinworks. Betul, banyak konten-konten bagus juga, atau konten-konten creators lain yang teman-teman percaya gitu ya. Lalu dari situ mungkin cari 1, 2 teman, 3 teman yang mungkin asik untuk diajak ngobrol gitu, berkomunitas lah paling enggak gitu. Jadi biasalah kalau orang mau jogging, aduh gue mau jogging nih, mau rutin lari, kalau sendiri tuh susah, mesti cari teman. Nah sama ini juga, mau belajar apapun memang cari teman itu udah paling efektif untuk kita bisa go far gitu ya, bisa benar-benar konsisten kayak yang tadi aku bilang. Wah, keren banget. Ini benar-benar sih Mas, ini insightful banget. Kayaknya banyak banget yang kita bisa petik gitu ya, dan bisa diterapkan juga. Yang tadinya mungkin kayak kelihatannya secara topik kayak kok berat banget ya, fundamental Iya, skills, betul. business instinct. Padahal ternyata tadi kayak ternyata aku baru tahu nih ini Iya, gitu ya. iya. Thank you so much Mas Bari, Thank you sukses juga, Vira. selalu. Thank you so much. Izinkan aku Thank you so beriklan much. dulu menjadi MC. Ya, siap. Thank you so Silakan. much. Thank you Nanti so kita much. ngobrol-ngobrol Oke, lagi di thank belakang. you. Thank you, tepuk teman-teman tangannya dong semuanya. untuk Bari. Thank you.